Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan dengar firman Tuhan, kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu firman-Mu mengajar, membentuk, memperbaiki kami. Sebab itu kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini firman Tuhan akan berbicara, Allah ada di padang gurun. Dalam Ulangan pasal yang kedua, ayat yang ketujuh, firman Tuhan bilang begini. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau dan engkau tidak kekurangan apapun. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, saudara. Maka Allah menuntun bangsa ini melalui padang gurun. Padang gurun adalah sesuatu yang tidak diinginkan orang dan tidak ada orang ingin tinggal di padang gurun. Padang gurun itu gersang. Padang gurun itu mengerikan. Padang gurun itu tidak ada kehidupan, saudara. Padang gurun itu berbicara tentang keadaan yang begitu sukar. Tapi justru Tuhan membawa bangsa ini untuk masuk ke tanah Kanaan harus melalui padang gurun. Padahal sebenarnya ada jalan yang lain. Firman Tuhan menuliskan begini, saudara. Dalam Keluaran pasal ke-13 ayat 17, dia bilang begini, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Dengar baik, saudara. Kita tahu bersama, Allah punya rencana. Allah punya agenda tertentu untuk membawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Alasannya bahwa Tuhan membawa bangsa Israel melewati padang gurun supaya mereka tidak mudah menyerah, supaya mereka tidak mudah kecewa, supaya mereka tidak mudah khawatir, supaya mereka tidak mudah ketakutan. Jadi padang gurun adalah sebuah pembentukan, sebuah proses untuk membuat bangsa Israel kokoh. Padahal firman Tuhan bilang ada jalan lewat orang Filistin yang lebih dekat. Tapi Tuhan punya agenda tertentu untuk membawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Kalau kita berpikir Tuhan jahat, kalau kita berpikir kok Tuhan tega, tidak, saudara. Tapi justru lewat padang gurunlah ada sebuah pembentukan yang Tuhan izinkan untuk bangsa Israel lalui, saudara. Untuk bangsa Israel mengalami hal itu. Nah, itu sebabnya dalam Ulangan pasalnya yang ke-8 ayatnya yang kedua, firman Tuhan bilang begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, lihat baik, merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, saudara, 40 tahun harus melewati padang gurun. Tuhan sedang memproses bangsa Israel untuk menjadi rendah hati. Yang pertama,
40 tahun di padang gurun, Tuhan sedang memproses bangsa ini supaya mereka berjalan dengan iman. 40 tahun di padang gurun, Tuhan sedang memproses bangsa ini supaya mereka berjalan di dalam ketaatan. Wow, saudara. Jadi kita bisa melihat bahwa begitu hebatnya agenda Tuhan membawa bangsa ini untuk masuk ke tanah Kanaan. Tapi dengar baik, saudara. Kalau kita memperhatikan baik-baik, hari ini, saudara, kita tidak sedang berjalan seperti bangsa Israel di padang gurun. Tapi kita ada berjalan di padang gurun pandemi. Yang kita tahu bersama, nggak ada orang yang ingin, saudara, berlama-lama berlarut-larut di pandemi ini yang begitu menakutkan dan mengerikan. Tapi mungkin inilah padang gurun yang sedang Tuhan izinkan untuk kita lalui. Nah, itu sebabnya mungkin hari-hari ini Tuhan sedang memproses kita untuk supaya kita menjadi rendah hati, untuk supaya kita menjadi pribadi yang dengar-dengaran, untuk kita menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan, untuk aja kita hidup karena percaya, hanya percaya kepada Tuhan di tengah-tengah pandemi ini. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa itulah yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya saudara, dalam keadaan hari-hari ini saudara, walaupun kita berjalan di padang gurun pandemi, bangsa Israel berjalan di padang gurun 40 tahun, Tuhan tidak tinggalkan mereka. Tuhan tidak tinggalkan saya dan saudara. Tuhan tidak membiarkan Anda dan saya. Tuhan tidak membiarkan engkau tergeletak, tapi Tuhan memegang engkau tangannya. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan menuntun bangsa Israel. Tuhan menuntun kita untuk kita melewati pandemi, melewati padang gurun yang sukar ini. Saya percaya 40 tahun di padang gurun ada Allah. Berarti 40 tahun di padang gurun ada mujizat. 40 tahun di padang gurun ada Allah. Berarti 40 tahun di padang gurun ada pertolongan. Di padang gurun ada mujizat. Di padang gurun ada kemenangan. Begitupun hari-hari ini. Di tengah-tengah pandemi ada Allah. Berarti ada mujizat. Ada Allah, ada pertolongan. Ada Allah, ada kemenangan. Ada Allah, ada jalan keluar. Jadi saya mau katakan kepada saudara, jangan kita ragu. Jangan kita berpaling dari jalannya Tuhan. Kalaupun hari-hari Tuhan izinkan kita berjalan di padang gurun pandemi, Tuhan menjaga engkau dan saya. Tuhan memimpin engkau dan saya. Bahkan Tuhan siap memberikan kemenangan, bahkan memberkati engkau di tengah-tengah pandemi hari-hari ini. Itu sebabnya tetaplah taat, tetaplah rendah hati, tetaplah mengandalkan Tuhan, tetaplah saya mau katakan berharap pada Tuhan. Dalam situasi yang bagaimanapun, engkau akan dibawa masuk ke tanah Kanaan. Tuhan tidak pernah gagal. Dia bawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan. Begitupun dengan Anda dan saya. Tuhan tidak pernah gagal. Kita akan keluar sebagai pemenang di tengah-tengah situasi kondisi padang gurun pandemi yang kita lalui. Tuhan menjaga engkau, Tuhan menjaga keluargamu, Tuhan menjaga jemaat semua yang ada pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih buat firman. Ajar kami mengerti agenda dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Di tengah-tengah keadaan hari-hari ini, Tuhan sedang membentuk kami menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, pribadi yang tidak mudah menyerah. Namun Engkau tetap menjaga dan menyertai kami. Mentaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati semua jemaat yang mendengarkan firman-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami problem masalah ujian tantangan diberikan kemenangan. Kami sudah terima firman Tuhan dan mengucap syukur. Dan kami mengangkat tangan kami tinggi untuk menerima berkat-Mu pagi hari ini. Pulanglah dengan damai yang daripada Allah. Cinta kasih anak yang tunggal Yesus, pimpinan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya. Kami terima berkat ini dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.